perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya setelah besar anak-anak istrinya ini. Maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Amin. Ayat 5. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. 6. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Amin. Ayat yang ke-9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Yefta dan Bani Amon. 12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Amin. 13. Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir, telah merampas tanahku dari sungai Amon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. 14. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon. 15. Dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. 16. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Berau dan tiba di Kades. Amin. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Ayat 18. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab. Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Ayat 19. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Ayat 20. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Amin. Hakim-Hakim 11 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Namun Tuhan Allah Israel menyerahkan
Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel yang mengalahkan mereka. Lalu orang Israel menduduki seluruh negeri orang Amori, penduduk negeri itu. 22. Demikianlah orang Israel telah menduduki seluruh wilayah orang Amori dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. 23. Jadi sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak merebut pula milik Israel itu? 24. Bukankah yang disebut oleh kamus ilahmu itulah yang kau miliki? Demikianlah segala yang direbut Tuhan Allah kami, bagi kami itulah yang kami miliki. Amin. Aku ya. Ayat Ibu Resti ya? Iya. Berarti Iya. Ayat 25. Lagi pula apakah engkau lebih baik dari Bala bin Zipor, Raja Moab? Maka ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? 26. Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Aeroe dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Ayat 27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. 28. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepada oleh utusan-utusan Yeftah. Amin. Nazar Yeftah ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Misbah di Gilead, dan dari Misbah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ayat 30, lalu bernaftarlah Yeftah kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ayat 32, kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melalui Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Amin. Ayat 33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Areor sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Karamim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang
tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demikian dilihatnya dia, dikoyakanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku, bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Ayat 36. Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepada aku sesuai dengan nasar yang diucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Bu Marina. Ayat 37. Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepada aku dan berilah keluasan kepada aku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." 38. Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Ayat 39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Ayat 40, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Amin. Bu Ellen. Ya, sebelum Hakim-Hakim 12. Yefta dan Efraim. 1. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Ayat 2, tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu. Tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka." Ayat 3, ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Ayat 4, kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Amin. Ayat 5, untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shibolet." Jika ia berkata Shibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat penyeberangan sungai Yordan itu.
Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Ebzan ayat 8, sesudah dia maka Ebzan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Amen. Oke, Hakim-Hakim 12 dari ayat 9 sampai nanti 12. Firman Tuhan, ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Ayat ke-10, kemudian matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Bethlehem, Elon. Sesudah dia, maka Elon orang Jeblon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Ayat ke-12, kemudian matilah Elon orang Jebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Jebulon. Amin. Berkati. Bu Dede ikut, bukan Bu DP ya, Bu Dede. Oh, satu lagi ya, sampai 12 ya Bu ya? Oke. Sudah Bu, gantian saya. Oke, ya. Oke, Abdon ayat 13. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat 14. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Ayat 15. Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Lahirnya Simson. 1. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Amin. Bu Surya. Iya. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Jora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan, udah ya Bu? Bima, iya betul Bu. Lanjut. Sudah. Kemudian perempuan itu Lanjut datang. yang lain Bu, maksudnya lanjut yang lain. Firmannya nomor ayat 6. Bu Kristiani. Ibu Kristiani ayat 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya nama kepadaku. Ayat 7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Ayat 8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan,
Berikanlah kiranya abdi Allah yang kuutus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ayat 9. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Amin. Hakim-Hakim 13 ayat 10. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? 13. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Amin. Ayat 14. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 15. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. 16. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan, sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Ayat 17. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Amin. Ayat 18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah namanya itu ajaib? Ayat 19. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Ayat 20. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 21, sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Amin. Ayat 22, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. 23, tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kami, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Ayat 24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. 25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Eskiatol. Bu Tania, mau ikut baca di depan, Bu? Bu Tania. Bu Tania mau ikutan baca? Ayat berapa ya, Bu? Itu di layar, Bu. Lihat di layar. Ia pulang langsung pergi ke Timna dan Ayat 1 ya. Perkawinan Simpson dan teka-tekinya. Pasal 14 ayat 1. Iya, Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. 2, ia pulang dan memberitahukan pada ayahnya dan ibunya di Timna, dan aku melihat seorang gadis Filistin
tolong ambillah dia menjadi istriku. 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. 4. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Amin. Ibu Ning, mau disambung ayat 5, Bu Ning? Oke. 5 sampai berapa ya? Sampai 8, Bu. Oke. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak menceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Ayat 7. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka padanya. Ayat 8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Amin. Ayat 9, dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. 10. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. 11. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. 12. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Amin. Silakan Bu Nur lagi. Kembali ke Bu Nur. Bu Nur mungkin di unmute. Dibuka mic-nya, Bu. Iya, dibuka mic-nya. Ya. Ayat 13 ya. Iya. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. 14. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan luar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. 15. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Udah ya? Lanjut, satu lagi. 16. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku,
suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku. Tetapi jawabnya, tidak, kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kau beritahukan. Masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Amin. Ayat 17, tetapi istrinya menangis di sampingnya, tetapi istrinya itu menangis di sampingnya. Selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. 18. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. 19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Dia diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Amin. Amin. Baik, sebentar. Ini screen-nya selesai. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Kita sudah membaca Hakim-Hakim 11 sampai 14. Sekarang kita akan merenung. Kita tanya kepada Roh Kudus. Rema apa yang siap kita bagikan bersama-sama yang dapat membangun satu sama lain.
Baik, ibu-ibu, kita sudah selesai untuk merenung. Silakan bagi yang mau berbagi rema, dipersilahkan. Siapa yang mau membuka berbagi rema? Hakim-hakim. Saya mau bertanya sebenarnya nih, Jo. Ya, silakan, Kak Marina. Ini pasal 14 ini kalau menurut saya ada ngeri-ngeri sedap gitu. Oke, Kenapa perkawinan saya Simpson dan teka-tekinya. Hmm, Silakan. kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap kalau menurut perasaan saya ya pasal pertama kan perkawinan Simpson ini dan teka-tekinya. Simpson ini kan melihat perempuan yang belum disunat, dia senang kan, tapi orang tuanya nggak setuju. Nah, setelah itu pada ayat 8 ini ayat 6 ini pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan. Jadi walaupun begitu dia membuat mengambil istri yang belum disunat, orang tuanya kurang setuju, roh Tuhan datang untuk dia gitu ya. Dia menemukan sebuah singa. Singa itu dia sanggup untuk mencabik-cabik singa itu. Terus segitu beraninya dia mencabik-cabik singa ini, Simpson ini. Makanya saya, waduh luar biasa sekali nih Simpson ini dalam perasaan saya ya. Setelah dia mencabik-cabik, dia pergi lagi, dilihatnya di tulang-tulang singa itu banyak keluar madu. Madu ini dikeroknya dikasih seorang tuanya. Jadi makanya saya bilang, waduh, ini ngeri-ngeri sedap juga ini seperti ini dalam hati saya. Orang tua mengasih tahu kepada ayah dan ibunya bahwa madu itu dari mana gitu. Mungkin dalam kata orang tuanya, madu mungkin dari madu gitu. Ini dari tulang busuk gitu. Jadi kayaknya bagaimana itu menurut aku kadang-kadang nggak bisa memahami kok jadi dari tulang busuk bisa mendapatkan madu yang seenak itu menurut orang tua si Simon gitu. Jadi mungkin apa karena itu tadi ya, karena roh Tuhan ada pada dia, yang busuk itu pun bisa menjadi madu. Tidak, yang jelas madu kan manis. Itu aja diminumnya. Tapi dia kan di sini dikeruknya madu itu dalam tangannya di tulang-tulang yang busuk tadi, yang apa bekas singa yang dia bunuh itu. Tapi kan prosesnya lama itu. Nggak mungkin Jadi, sebentar. Jadi aku memikir gini, apa karena roh Tuhan ada pada kita, yang nggak mungkin pun, yang nggak bisa pun, ya bisa mujizat lah ini kan begitu ya. Loh, itu kan sudah membunuh satu harimau itu aja udah mujizat dia mengalahkan. Enggak. Jadi gini Bu Marina ya, kita coba baca pelan-pelan tadi mengenai madu ya. Saya baca ya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, nah ini, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Jadi lebah ini hinggap di tulang. Ya, nih, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Jadi bukan singa yang mati itu yang ada di kerok-kerok madunya, enggak, Jadi tapi singa ada yang dia cabik-cabik itu menjadi tempat lebah ya, begitu ceritanya ya. jadi ini tampaklah ada kawanan. Jadi ada kawanan lebah di kerangka singa itu. Nah, itulah yang dikeruk madunya oleh si Simpson itu yang diserahkan kepada ayah dan ibunya si wanita Filistin ini. Itu ceritanya. Saya tadi menanggapi karena roh Tuhan ada pada Simpson ini,
Apakah kok Langsung tiba-tiba ada madu gitu ya. kok dikeruk di tulang itu ya rupanya ya tulang singa itu udah menjadi tempat sarangnya ini ya lebah ini ya. Ya, jadi maksudnya kalau ada roh Tuhan itu sebenarnya lebih pada kekuatan gitu ya. Jadi pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya. Jadi roh Tuhan itu memberi kekuatan kepada Simpson, makanya singa itu bisa dicabiknya. Sama seperti kalau kita ada bacaan yang tadi, kalau tidak salah ada Simpson juga berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga dia bisa membunuh, kalau nggak salah tadi mana tuh yang soal baju ya. Jadi kan ada kita baca orang yang dibunuh. Itu ya. Jadi tapi masalah baju itu kan dibunuhnya orang dulu 30 orang baru dapat baju itu kan. Betul. Iya. Nah, tapi dia bisa membunuh orang itu ketika roh Tuhan berkuasa atas dia. Jadi kalau menjadi manusia normal itu biasa, tapi ketika roh Tuhan berkuasa atas dia, disitulah ada kekuatan gitu loh. Jadi makanya dia bisa mencabik-cabik singa, membunuh 30 orang, karena kekuatannya dari roh Tuhan. Kita pun, saya percaya kita juga begitu ya, ketika roh Tuhan ada di atas kita, ketika roh Tuhan itu benar-benar hinggap di atas kita, apapun yang kelihatan lemah di mata orang, kita bisa menjadi super kuat. Seperti itu. Amin. Iya. Terus satu lagi di sini yang saya prihatin karena istrinya ini ada ancaman ya. Ada ancaman kepada istrinya si Simpson ini. Karena si Simpson ini memberikan teka-teki, kan kawanan itu tidak tahu teka-tekinya. Kalau kamu tidak kasih, tanyakanlah kepada suamimu apa teka-teki itu, katanya kan. Kalau tidak kamu tanyakan, saya bunuh kamu, saya bakar kamu dengan rumah ayahmu, kan katanya. Itu saya agak prihatin sedikit. Iya. Sama istrinya ini. Iya. Betul, istrinya kan orang Filistin ya. Tapi ya setelah itu istrinya juga bisa membujuk suaminya dengan baik. Akhirnya suaminya bisa menangis dan mengasih tahu apa teka-tekinya itu kepada kawanannya itu. Iya. Nah, kira-kira Bu Marina di sini belajarnya apa tuh tentang seorang perempuan dan tentang seorang laki-laki? Dari sini kan kita bisa belajar bahwa perempuan itu pada dasarnya ya begitu. Perempuan itu tahu kelemahan laki-laki, ya, dan laki-laki itu kelemahannya adalah perempuan. Ini contohnya, ya kan? Contohnya. Kalau kita sudah tahu kuncinya apa suami kita, ya namanya suami kita kan harus tahu apa kelemahannya, apa bagaimana cara untuk melemahkan dia supaya enggak emosi, supaya dia bisa takluk dengan kita. Kita sebenarnya sebagai istri harus tahu kan ya. Jadi di sini kita belajar ya mengenai kita belajar kalau kita belum tahu untuk menaklukkan suami, berarti belum tamat. Di sini ya kelihatan kan bahwa Simon itu istrinya itu merayu-rayu gitu ya, merayu-rayu Simpson supaya kasih tahu apa sih itu jawabannya. Jadi kita di sini sebagai istri yang masih punya suami ya harus bisa merayu-rayu suami demi kebahagiaan. Merayu asal jangan jadi pengkhianat, karena di sini kan istrinya kan merayu si Simpson tapi dia mengkhianati Simpson kan, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita jangan begitu. Kita misalnya sudah terikat dalam satu pernikahan, jangan hanya karena keluarga kita mengkhianati suami kita sendiri gitu ya. Jadi kita kayak menceburkan suami kita di dalam lumpur karena ulah kita gitu ya. Jadi tetap janji seorang suami istri itu tetaplah harus satu ya, tidak boleh ada pengkhianat di antara kita ya, tiada dusta di antara kita. Nah, iya, jadi walaupun kita bisa ya merayu-rayu suami untuk positif lah, jangan untuk negatif. Ya iyalah Bu. Makasih ya Bu Marina. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ada ibu-ibu yang lain? Silakan.
Simpson ini menarik nih. Yang lain juga. Oke, silakan siapa yang mau coba? Bu Marina. Saya coba Bu Joli. Baik, silakan Bu Dede. Saya lihat gayanya Bu Marina lucu. Bu Marina itu kocak ya menurut saya mah ya. Jadi terus gayanya lucu. Dari tadi saya agak sedikit mata rada teler pas lihat dan dengar Bu Marina langsung cenghar. Langsung jadi matanya piar gitu. Bu Marina, saya mau bagi Bu Joli saya mau bagi sedikit ya tentang dua karakter ini, dua tokoh ini yaitu Yefta dan Simpson. Tadi saya sempat catat-catat juga tentang Yefta. Karena kan sebenarnya Yefta itu kalau misalnya kita lihat di Hakim-Hakim 11 itu di setiap ayat disebut namanya gitu kan. Nah, kenapa harus disebutkan bahwa si Yefta ini adalah anak dari seorang perempuan Sundal? Kemudian disebutkan juga nama ayahnya adalah Gilead. Ini kan keturunan Israel sebetulnya ya. Kemudian disebutkan juga setelah si Gilead ini punya istri sah, maka si Yefta ini diusir. Itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan nyata, kadang-kadang ini kejadian gitu kan. Ini kan kisahnya udah berapa tahun yang lalu gitu, berapa ribu tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan yang nyata, ini juga ada kisah yang seperti ini tuh ada. Misalnya awalnya dia punya istri, istrinya itu tidak diakui secara hukum, atau misalnya istrinya itu bukan perempuan baik-baik, kemudian punya anak. Nah, kemudian si suaminya itu nikah lagi dengan perempuan yang baik-baik, akhirnya dia punya anak. Nah, si anak ini yang padahal darah dagingnya itu diusir gitu kan. Jadi dengan kata lain, si Yefta ini juga adalah gambaran dari kehidupannya sekarang gitu kan. Nah, disebutkan juga bahwa di hakim-hakim ini Yefta tidak mendapatkan hak waris atau tidak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Tapi akhirnya di sini disebutkan Yefta, saya kebayang ya, seorang Yefta itu artinya dia pindah ke satu tempat dan di sana berkumpul dengan para petualang-petualang, perampok dan sebagainya. Saya keinget kisah Daud gitu kan ya. Nah, Daud ini menggambarkan Yefta dan menggambarkan juga Simpson. Daud punya kekuatan yang sama dengan Yefta. Punya kekuatan yang sama juga dengan Simpson. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat kelanjutannya itu akan seperti itu. Cuma yang dari Yefta ini yang unik, dia ngomong gini, dulu aja ya kamu buang saya. Saya sampai akhirnya tidak diakui, saya diusir-usir. Sekarang kamu datang ke saya untuk menjadikan saya sebagai seorang panglima. Jadi dengan kata lain, ada apa sih yang namanya karakteristik yang muncul dalam diri Yefta itu ya, ya sifat manusiawi lah kalau dibilang. Merasa bahwa lagi butuh lu panggil gua, lagi nggak butuh lu cuekin gua lah, kasarnya seperti itu. Nah itu juga mungkin kadang-kadang ada di dalam diri kita sebagai seorang manusia ya. Wajar sih sebagai manusia karena kita masih punya tubuh daging gitu kan. Tapi yang uniknya dari Yefta, dia malah bilang gini, oke saya akan bantu kamu, tapi dengan satu syarat. Saya hanya berpikir begini, manusiawi banget ya si Yefta ini. Kita juga kadang-kadang ada seperti ini. Oke, gua bantu lu, tapi syaratnya ada satu ya. Nanti kalau udah hasilnya banyak, lu jadiin gua sebagai seorang pemimpin. Kasarnya kan gitu kan. Si Yefta juga ngomong begitu. Kalau misalnya sudah berhasil nih, saya bisa membasmi satu komplotan ini, atau di sini bukan Bani Amon ya. Kamu jadikan saya sebagai seorang pemimpin. Kebayang saya perawakannya karena saya suka imajinasikan perawakannya Yefta itu bagaimana. Kemudian cara ngomong dia kepada para penatua bagaimana. Kemudian sampai akhirnya dia minta saya dijadikan sebagai seorang pemimpin. Kalau dibilang ya, ini tuh apa ya, orang yang luar biasa, berani banget gitu ya, seorang Yefta itu berani banget. Tapi akhirnya memang Tuhan menyertai Yefta sampai akhirnya di sini dikatakan eh lalu di yang Bani Amon itu akhirnya Bani Amon bisa dirampas gitu ya, bisa diporak-porandakan sama si Yefta itu. Jadi saya hanya melihat begini. Kadang-kadang kalau misalnya kita melihat kondisi seseorang, kita suka ilfeel dengan orang tersebut. Tapi Allah enggak gitu kan. Allah akan memakai orang yang mungkin secara manusia itu kelas 2. Tapi Tuhan bisa pakai dengan berbagai macam cara. Meskipun gitu kan. Meskipun harus disebutkan dia keturunan siapa. Meskipun harus disebutkan bahwa dia itu karakteristiknya seperti itu. Tapi Allah bisa pakai karena Allah punya tujuan terhadap
terhadap orang-orang Israel ini. Jadi Allah bisa pakai berbagai macam cara supaya tujuan Allah itu tercapai dalam diri orang-orang Israel ini. Jadi dikatakan, eh, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Siapa Yefta? Yefta kan udah tahu anak perempuan sundal. Siapa Yefta? Yefta bergaul dengan para petualang-petualang, yang perampok, ya apalah gitu kan. Tapi dikatakan roh Tuhan menghinggapi Yefta. Jadi itu istilahnya sesuatu yang impossible itu bisa Tuhan jadikan possible kalau Tuhan punya rencana. Meskipun dikatakan di sini, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Eh, saya membayangkan begini, dia punya kekuatan dari dirinya sendiri, tapi karena Allah punya rencana atas orang Israel, Allah menghinggapi dia dengan rohnya. Ini sesuatu yang impossible. Jadi dengan kata lain, makanya kita nggak boleh menganggap ada manusia kelas 2 gitu, atau ada orang-orang yang itu mah nggak masuk hitungan gitu. Ya, saya belajar dari ini juga bahwa kita tuh nggak boleh menganggap sepele orang gitu. Karena Allah bisa melakukan banyak hal. Bahkan di sini dikatakan, lalu bernazarlah Yefta. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, dia punya satu anak. Dan anaknya ini, anak yang takut akan Tuhan gitu. Jadi dari orang yang tidak biasa-biasa, dari orang yang tidak dianggap, punya anak yang takut akan Tuhan. Bahkan mengatakan begini, Bapak, kalau Bapak sudah bernazar, saya akan lakukan seperti apa yang nazar Bapak. Persis seperti halnya Ishak ketika eh, Abraham diminta untuk mengorbankan dia gitu. Akhirnya Ishak ngomong gini, lakukan apa yang seperti Tuhan katakan kepada Bapak. Jadi dua hal yang bertolak belakang secara manusia, tapi kita bisa melihat bagaimana Yefta akhirnya dipakai Tuhan dan bagaimana anaknya akhirnya bukan berontak gitu kan, tapi dia menyelesaikan menggenapi apa yang sudah dinasarkan oleh Yefta. Ini sesuatu kehidupan yang menurut saya luar biasa, luar biasa gitu ya. Kalau misalnya ada di dalam kisah nyata seperti ini, ya luar biasa. Memang Yefta akhirnya menangis gitu kan. Karena dia hanya punya satu anak gitu. Kebayang satu anak ini akhirnya harus diserahkan ke Tuhan. Artinya dengan kata lain, keturunan Yefta sudah berhenti sampai di situ. Kan gitu, anaknya nggak nikah gitu. Tapi inilah Yefta. Ya istilahnya seseorang yang tidak dianggap, yang tadinya kelas 2 diusir, dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia menggenapi apa yang sudah diucapkan. Karena itu tuh sebagai satu bentuk nazar. Beda dengan Simpson. Simpson kan seorang nazir Allah. Ya, nazir Allah itu yang dikhususkan oleh Allah supaya akhirnya dia bisa menggenapi rencana Tuhan sebagai seorang hakim. Tapi akhirnya dia punya kelemahan, yaitu dia menyukai perempuan-perempuan Filistin. Dan itu mendukakan hati mamanya. Sempat mamanya bilang, aduh, apa emang nggak ada nih orang-orang dari sini gitu yang menarik hati kamu, tapi nggak ada. Tapi akhirnya di situ disebutkan, justru ini dipakai untuk akhirnya membuat huru hara gara-gara dengan orang-orang Filistin. Jadi Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Saya hanya berpikir, ya jangan-jangan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini tuh juga Tuhan buat huru hara terjadi supaya akhirnya memang Tuhan dipermuliakan. Ya salah satunya adalah pandemi COVID kemarin kan. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita di-upgrade jadi bisa ikutan Zoom ya salah satunya. Supaya kita di-upgrade saya jadi kenal Bu Eti, Bu Joli. Kalau enggak ya saya di Bandung aja gitu kan nggak akan ketemu sama Bu Joli, Bu Eti, Bu siapa lagi di sini, Bu Linda, Nur Cahya, Bu Marina gitu. Ya kita akan melihat bahwa segala sesuatu memang Tuhan izinkan terjadi demi kebaikan gitu. Jadi huru hara itu harus terjadi. Bahkan kalau misalnya kita baca kelanjutannya, Simpson dengan kekuatan yang dari Tuhan itu bisa mengikat ekor dari anjing hutan, kemudian dijadikan sebagai obor sampai akhirnya membakar habis ladang orang-orang Filistin. Itu kebayang ya kekuatan yang luar biasa itu seperti itu. Kalau misalnya kita mikir mengikat anjing hutan itu bukan dengan anjing biasa ya, anjing biasa aja kalau diikat ekornya ngegigit gitu, ini enggak gitu. Jadi memang itu sih yang saya bilang salut sama Tuhan ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatu dibuat mungkin bagi Tuhan. Jadi mungkin Bu Amin. Juli. Yes, amin. Wah, komplit Luar banget biasa. ya kupasannya dari Aduh. Dede
mengenai gini Bu Dede. Yefta dan Simpson kita Mungkin sampai Bu kayak Dede belajar. Gimana Bu Marina? merasa apa Luar masalah Yefta biasa ini? Bu Dede, Ya, padahal kalau belum memang ada dipelajari Tuhan dulu tuh berkehendak ya. kepada kita, apapun bisa terjadi. Jadi Iya. itu pun kita ya sebabnya di sini kan nazarnya Yefta ini benar-benar eh, roh Tuhan itu benar-benar sudah dia dipakai dengan bukan manusia biasa lagi, udah luar Iya. biasa Yefta. Jadi ya jadi sekarang kita pun kalau sudah dipakai Tuhan, walaupun kita bagaimana di bawahnya, kalau Tuhan sudah mengangkat, ya tidak ada mustahil baginya. Ya Betul. udah. Ya, tapi yang poin penting juga itu tadi ya, kita jangan pernah menganggap remeh orang lain ya, terutama soal Ya, apa ya, soal iman. ya. Kadang-kadang kelemahannya itu gini loh, kita suka menghakimi orang. Wah, Betul. dia kan ini, Ya. dia kan belum bertobat, dia kan punya masalah. Kita lupa bahwa sebenarnya kita pun masih berdosa. Jadi Iya. hati-hati sekali ketika kita menghakimi orang lain. Iya. Seperti itu ya. Karena yang berhak Sementara menghakimi orang itu ya adalah hanya Tuhan sendiri. Tuhan. Iya, itu Iya ada ya. ada firmannya ya Bu Joli Ya, ya. jadi hati-hati ya Ya, ibu-ibu ya, kita nazarnya di sini Tuhan, nazar kita itu kadang-kadang didengar Tuhan. bukan maksudnya apa? Bukan nasar, jadi menghakimi orang. Jadi contoh nih, contoh ya. Bu Marina itu loh, dia belum bertobat. Ini aja dia, ini contoh Bu Marina ya. Dia aja belum tahu ini, belum tahu. Itu maksudnya kita harus hati-hati ketika kita menghakimi orang. Jangan pernah menganggap remeh orang. Ya, apalagi sombong rohani, ngerasa diri kita hebat, itu Ya tuh itu nggak boleh. jauh-jauh Ya, jangan sampai itu maksud saya terjadi. kita di sini harus hati-hati dengan hal itu gitu ya. Yang berhak menghakimi sebenarnya adalah Tuhan ya. Kita nggak bisa menghakimi seseorang. Bisa jadi orang yang eh, kita hakimi nggak totonya apa di bawah Tuhan melejit. Toto Tuhan Kayak yang Yefta. promosikan, iya kan? Seperti Nah Yefta. itu, iya seperti itu. Toto ada orang yang luar biasa, wow, haleluya gitu, puji Tuhan. Toto dia di situ-situ aja. Mungkin Tuhan mau promosikan gimana nih orang kelewat sombong, mungkin begitu kali ya kan ya? Kita nggak tahu kan? Iya, Bu Joli bukannya di Ya. situ-situ aja, yang akhirnya ketahuan borok-boroknya ya kan? Nah, bukannya di situ ketahuan busuk-busuknya, borok-boroknya. Padahal sementara yang kita mau hakimin itu si B itu luar biasa melejitnya, luar biasa dipakai Tuhan Iya, kan? benar. Jadi itu kita harus memang hati-hati dengan mulut ya. Kadang-kadang kita suka nggak sadar gitu ya, terikut di dalam percakapan itu. Tapi kalau sudah sadar, cepat-cepat dah bersih-bersih diri. Karena itu udah nggak benar. Bersih-bersih diri. Minta tarik Jamu lah, sama Roh jamu Kudus. ya Bu Joli, jamu jaga mulut. Jamu, jaga mulut. Hati-hati ya. Kita ini perempuan, bibirnya 2, jadi bahaya. Jadi harus sama-sama kita jaga diri. Kita yang Amin, bisa kontrol amin. diri sendiri ya. Betul. Baik, ada lagi Bu Neti, Bu Ellen, Bu Lampita, Bu Christine. Ini Bu Neti biasanya banyak aja Bu Neti. Ini baru hari Senin nih, bulan tanggal 10. Ini Bu Neti jangan-jangan hatinya udah ke ini nih. Udah kepada Simpsonnya di Medan nih. Oh gitu ya. Mau Udah di Medan kah? Oh masih di Bandung ya. Dia enggak mau pulang ke Medan, mau bertemu Udah Bu mau Neti udah pulang. ikut Bu Linda. Iya, Kemarin dia. iya. Bu Neti. Ya siapa dia- lagi mau? Mungkin Bu Resti mau kesaksian atau Bu Ellen, Bu Nace mengenai Simpson nih. Ada yang mau coba lagi? Saya coba Bu. Oke, silakan Bu Eti. Lagi-lagi di sini tentang Yefta dan Simpson ya. Tapi saya mengambilnya di anak perempuannya Yefta yang menjadi nazarnya Yefta. Dia pikir di nazarnya itu yang keluar dari rumah pertama itu kali seperti kambing kah, domba kah, atau apa gitu ya. Tapi yang keluar malah anaknya. Nah itu anak perempuan ya, yang menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Dan di Simpson yang menjadi perempuan yang membuat Simpson dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi dengan
perempuan juga, yaitu istrinya Delila ya namanya, tapi di sini tidak disebut. Yang di sini bukan Delila, Bu. Belum sampai Belum Delila, Delila, belum. Bu. Di sini disebutnya istrinya aja ya. Ya, ini yang Istrinya yang dipakai satu. dipakai untuk membuat Simpson menuju ke arah apa yang Tuhan mau arahkan kepada Simpson gitu ya, untuk mengalahkan, untuk mencari keributan kepada orang Filistin ini. Jadi perempuan dan perempuan dan perempuan yang menjadi alatnya Tuhan di Yefta, anaknya yang dijadikan korban bakaran, dan istrinya Simpson yang menjadi jalannya Tuhan untuk membuat roh Tuhan melakukan perkara besar kepada orang Filistin ini. Di sini yang bisa saya bagikan ya, perempuan juga ambil bagian di dalam setiap perkara-perkara firman Tuhan nabi-nabi terdahulu. Jadi tadi kata Ibu, siapa yang jamu itu jaga mulut ya? Bu Linda. Bu Linda. Betul. Setiap perempuan itu ya, gimana belajar menguasai diri, mengatasi diri dengan baik gitu ya. Tidak seperti istrinya Simpson seperti ini merengek-rengek, tapi kalau tidak seperti itu pun perkara yang sedang Tuhan rancangkan atas Filistin tidak akan terjadi. Ini sudah jalan yang terbaik dari Tuhan ya, untuk melakukan perkaranya melawan orang Filistin. Simpson bisa melawan orang Filistin. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Amin. Jadi Silakan, Bu teman-teman, Linda. jadi teman-teman, ini hari kan kita membicarakan ini ya, Simpson dan aku mau sebut Delilah lagi pada Yefta enggak. Ya, jadi perempuan ya teristimewa yang kita fokuskan ya. Jadi aku ini barusan teringat nih ya, begitu datang si Paus membicarakan soal perempuan loh. Ya kan? Soal satu tadi Ibu Juli bilang, ya perempuan itulah yang harus ini ya karena perempuan itulah yang sebagai ini ya suka monitorin suaminya ya, memegang peranan ya gitu. Ya, terus masuk lagi kita ya kepada tadi harus hati-hati itu jamu itu. Terus Ibu Eti tadi juga bilang, jadi saya tuh barusan teringat gitu. Paus datang ke Indonesia, hari pertama dia datang aja membicarakan soal perempuan. Waktu itu kemarin itu saya sempat berdoa loh sama Tuhan, kenapa sih Paus datang itu perempuan gitu kan? Tapi Tuhan taruh di hatiku karena perempuan itu yang terdahulu membuat dosa. Nah, itu memang betul kan si Hawa kan gitu. Nah, tapi ada satu lagi nih di aku di hatiku gini. Paus mau kasih tahu bahwa perempuan itu berharga sekali di mata Tuhan. Jadi si Paus mau melampiaskan, jangan menganggap remeh karena maaf ya, kalau kawan kita sebelah itu kan perempuan itu kan dianggap remehnya dalam salah satu di dalam perkawinan, ya kan, sampai bisa 4, 1 aja nggak keurus mau 4 gitu kan. jadi di situ Paus mengatakan bahwa perempuan itu aku pernah baca ada di slide si Paus itu bilang tidak bisa hidup dalam keluarga, dalam dunia, terus dalam apa lagi dah, ada 4 deh itu, tanpa perempuan. Nah, jadi itulah ya. Jadi apa namanya satu kayaknya kita nih berkesinambungan. Jadi tadi aku masuk kepada ini ya Zoom-nya Ibu Mariska. Tadi Ibu Joli tadi kulihat diajak tapi katanya baru pulang dari mana nggak tahu aku dari mana. Jadi tadi kita lagi berdoa situ dengan Pak Krista. Jadi kan sambil merenung juga gitu ya masing-masing sebelum masuk firman terus apa yang dilihat
Jadi teman-teman tahu nggak? Tadi aku dikasih penglihatan perempuan gitu ya, lagi duduk gitu. Tapi yang aku senengnya perempuannya itu cantik-cantik, manis-manis deh. Tapi gini, ada yang diam aja, ada yang ngobrolnya heboh gitu ya, ada yang ngobrol tapi biasa gitu ya. Terus Pak Krista bilang, Ibu Linda ada ikut dari persekutuan perempuan? Katanya, iya ada 3. Ku ingat ini 1. Terus yang di Bandung ada sama Ibu Lampita juga ya, aku ikut 1. Terus 1 lagi yang teman-teman aku juga gitu. Oh iya, kalau begitu nanti Ibu Linda berdoa ya. Tanya sama Tuhan itu perempuan-perempuan kenapa Tuhan gitu ya. Kita nggak tahu ya. Kan di dalam persekutuan itu satu sama lain kita nggak tahu semua kan. Keberadaan mereka sedalam-dalamnya kan. Gitu. Jadi gitu. Jadi saya nih termenung gini. Ih, kita bisa ini ya. Apa namanya sejalan aku. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yeay. Oke lanjut Ibu Joli. Lihat bidadari-bidadari ya Bu ya. Nggak Cantik-cantik. mau, aku bukan bidadari yang satu itu. Ini yang Kita kelihatan mempelai juga. Bu, bukan bidadari. Itu tadi ngeliat perempuan-perempuan cantik katanya. Ya, cantik gini loh. Aku bilang cantik gini. Pakaiannya kayak kita biasa lagi ngejum gitu. Kita Gitu kali itu bukannya yang Ibu lihat. Ada Amin, waktu nggak di amin. sana? Salah satunya Bu Linda. Amin. Baru aku mau sebut Bu Joli kita ini, gitu kan? Iya. Amin. Diaminkan aja ya Bu Dede ya. Makasih Bu Linda. Ya, Oke, sama-sama. siapa lagi mau coba? Bu Christine? Udah. Lewat ya. Oke, ada Lewat yang aja, ibu. lewat aja. Ada ibu lain lagi yang mau ngasih? Bu Neti, ayo. Aku coba dikit ya, karena Banyak kita juga nggak apa-apa. Silakan Bu. udah 18. Gini. Saya dari tadi ini mempelajari tentang Hakim-hakim berapa Bu? Hakim 13, lahirnya 13. Simpson. Oh. Lahirnya Simpson. Ini seorang ibu, ya. Ini seorang ibu. Ini saya ambil singkatnya, garisnya. Ini seorang ibu yang mandul, ya kan? Nah, lalu Tuhan memang sudah, kita balik sedikit lebih ke belakang. Tuhan memang sudah menyiapkan seorang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel ini kan tegar tengkuk. Apabila tidak ada pemimpin, mereka bikin kacau balau. Nanti udah ada itu, mereka balik lagi. Nah, orang Israel ini pada melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Lalu ada seorang suami istri yang belum punya anak, yang belum punya, oleh sebab itu ayat 4. Oleh sebab itu dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak ini akan menjadi seorang, perhatikan, nazir Allah, dan dengan dia akan ada mulai penyelamatan untuk bangsa Israel dan di tangan orang Mesir. Jadi memang semua Tuhan sudah persiapkan. Sudah Tuhan persiapkan dari seorang ibu yang mandul untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan orang Filistin. Nah, yang saya ambil ini perikopnya adalah perempuan ini sampai dia tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Nanti dibaca, dia tidak tahu itu malaikat. Lalu dia datang sama ke suaminya. Tadi datang, ini ceritanya gini. Tadi ada seorang datang, orang wajahnya menakutkan gitu kan. Dia cerita sama suaminya, ke suaminya. Lalu katanya begini, orang itu menakutkan. Lagi ayat 7, tetapi dia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu jangan minum anggur dan minum yang satu memadukan. Lalu ayat ke-8, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya gini, ya Tuhan,
berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami untuk mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Jadi bapak ini, Manoah ini orang yang takut Tuhan. Jadi dia tahu anaknya akan lahir, tapi aku mau supaya anak ini juga berilah pengetahuan untuk mengajar anak ini untuk ke depan gitu. Nah, sekarang gini, saya mengingat anak saya 2, laki-laki perempuan. Yang laki-laki itu namanya Eliezer, yang perempuan itu namanya Nefaya. Pada waktu Eliezer ini mengandung, ya saya kandung, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, anak ini kalau lahir saya kasih nama Eliezer. Kalau dia seorang laki-laki Tuhan, apabila nanti aku sudah tua, dialah penggantiku Tuhan. Waktu itu aku sama Yusuf Roni sebagai penginjil dan sebagai guru sekolah minggu. Jadi itu saya cakap-cakap nih. Tuhan, aku kasih nama Eliezer, apabila nanti aku sudah tua, dialah penggantiku Tuhan, untuk engkau lakukan. Nah, bapak ini juga gini, lalu Manoah, berilah kiranya abdi itu kau utus datang kepada kami untuk mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu nanti. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. Ya, sekali lagi dia menampakkan malaikat Tuhan itu. Dan pada waktu yang kedua sama juga yang disampaikan malaikat itu, jangan minum anggur. Lalu singkat ceritanya, dia berpegang pada perjanjian itu. Lalu kata istrinya, tidurlah di sini gitu. Nanti kami akan buat satu makanan yang terbaik gitu kan, begitu ceritanya. Sekalipun engkau memohon aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Nah, saya tadi terusin gini, oh iya Tuhan ya, malaikat itu aja tuh mengingatkan istrinya, persembahkanlah persembahan. Tuhan, aku diingatkan bahwa kedua anakku itu aku kandung, aku bilang, aku persembahkan Tuhan anakku ini. Yang Nefaya ini perempuan. Saya ambil Nefaya apa? Karena waktu itu saya singer. Tuhan, biarlah nanti pengganti saya, dia pemuji penyembah Engkau Tuhan untukmu. Jadi saya kasih Nefaya. Dan betul Bapak Ibu, anak saya yang 2 ini, yang satu Eliezer, dia pemain musik, dia multimedia. Lalu yang kedua Nefaya, dia suka membawa singer MC di dalam satu gereja persekutuan, dan Tuhan pakai dia sebagai anak-anak muda untuk merekrut orang-orang yang broken home. Nah, itu anak saya itu bayar harga. Dia jemput anak-anak itu 1 jam 4 supaya diizinkan bapaknya untuk ke gereja dan saya. Nah, jadi ibu-ibu ini saya teringat lagi apa yang harus kami perbuat untuk nanti gitu loh. Nah, sekarang saya mau cerita gini, banyak sekali dan saya melihat karena saya pendoa, saya sangat riskan banget untuk anak-anak muda sekarang. Banyak tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Pertama begini, banyak sekali karena pekerjaan, banyak sekali karena HP, banyak sekali karena kutuk, banyak sekali karena orang tua sibuk. Nah, bla 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 semua itu. Tapi diingatkan kembali bahwa satu gini, kalau Tuhan sudah memang memberikan itu buat kita, yuk kita sama-sama kita buat gini, kita ingatkan loh generasi muda ini bahwa yuk persembahkan anakmu buat Tuhan, doakan dia supaya dia Tuhan pakai sebagai alatnya untuk merebut orang. Nah, saya mau menyaksikan, saya dengan adik saya yang perempuan setiap pagi saya berdoa. Keponakan saya itu satu-satu saya doakan. Tuhan, saya yang penting mereka takut akan Tuhan. Kemanapun nanti engkau tempatkan, ke Amerika sana, kemana, dia memiliki roh takut akan Tuhan. Engkau dulu Tuhan diutamakannya. Dan memiliki cinta mati-matian. Seperti ini tadi, Simpson ini. Dia punya, karena roh Allah berkuasa, dia memiliki roh keberanian banget. Nanti kan kita lihat ini kesananya saya nggak cerita. Bagaimana dia membuat teka-teki, karena itu tadi roh Allah yang berkuasa. Gitu. Jadi next time-nya gini. Jadilah kita ini sudah di atas 50, entah 50 ke bawah nggak tahu lah. Tapi biarlah kita membawa satu dampak. Apabila di komunitas yang lain kita bilang yuk bawa anak-anak.
Makanya waktu di pelayanan di Bali, saya dipertemukan dengan seorang negara Rusia, anak itu pertama. Oh, rohku bilang, Tuhan, Engkau memberkati aku berkati anak ini. Aku lepaskan rohku Tuhan, anak Rusia ini. Dari anak Rusia ini akan terbit pertobatan lewat dia Tuhan. Nah, saya diingatkan ini. Gitu. Jadi, terima kasih buat kebenaran firman ini. Saling kita menguatkan supaya ada generasi-generasi yang takut Tuhan untuk kedepannya. Gitu. Makasih Tuhan Yes, Yesus. amin. Terima kasih ya Bu Neti ya. Kita ini punya Amin. dua nih ya hari ini ya yang mengkupas Bu Dede sama Bu Neti. Kita benar-benar diperlengkapi ya. Berarti next kalau kita baca kalau bisa mudah-mudahan bisa seperti ini ya. Jadi membantu mengulas gitu ya dengan bahasa yang bisa kita paham gitu ya. Kadang-kadang Ya, kan kita nggak ngerti opo, tapi kalau disampaikan dengan apa santai satu gitu, contoh. Heeh. iya, kayak kita mendengar dongeng jadinya kan. Oh, gitu ya, Mm-mm. nyantol. Baik, siapa lagi yang mau bersharing? Ibu Ellen mau coba? Tidak? Oke, kalau misalnya tidak ada, bisa tutup langsung ya dalam doa Bu Neti. Nah, ini nih. Ibu tadi yang terakhir Ibu dah kebagian doa. Baik, Ibu Neti yang bantu doa ya. Jadi di sini minta tolong juga didoakan Ibu Resti Simatupang ya. Bu Resti mau on cam. Jadi Bu Resti mana deh? Ada di sini mana dong? Ah ini ya aku eh, eh, aku spotlight ya. Pertama Bu Resti, kedua sebentar. Aku spotlight yang akan yang siapa lagi Bu Ibu? Dorea, Kak. Iya, Dorea. terus siapa lagi? Pak Parsaoran nih, Bu. Oh iya iya ini ntar Kak Harmoni. Nanti kasih tahu ya sama eh, ibu kita Bu Neti. Ada lagi? Biar saya spotlight di sini, biar bisa ditanyakan poin-poin apa yang mau didoakan. Eh, Ibu Resti yang mau didoakan apa ya? Silakan Bu Resti. Buka di unmute. Suara sebu. Hah? Suara. Suaranya. Oh, suara. Iya. Perih gitu suaranya ya, Bu ya? Enggak. Cerita singkat aja mungkin Bu Resti. Oke. Ini suara saya susah mau keluar. Oh, digeruk. Ada ganjal. Suaranya kedengarannya nggak sempurna gitu, Net. Ya. Jadi Ada waktu keganjal. kita minta mujizat kesembuhan, ya. Kita sepakat itu suaranya normal. Oke, Bu Amin. Ibu? Ya. Amin. Ya, udah itu aja. Untuk Dorca, Dorea. oh Dorea. Ah, haleluya. Ya, jadi Dorea ini Bu Neti, aku kasih tau dulu ya, Dorea ini adik aku. Oke. Adik kandungku yang paling terakhir. Oke. Ya, jadi ya dia hanya mau bicara itu. Jadi dia pernah nggak mau bicara, tapi dia bisa bicara hanya sama gurunya, sama keluarganya enggak. Terus ya itu apa ya? Ya itu supaya dikembalikan kembali keceriaannya gitu ya. Mau berinteraksi lagi dengan keluarganya, dengan kami, kakak-kakaknya seperti itu. Bersyukur ada Ida di situ yang setia menemani Dorea membaca firman Tuhan gitu ya. Jadi memang kayak suka melihat sesuatu juga sih adek seperti itu. Dulu pernah didoakan di sini juga. Oke, Ibu. Ya. Haleluya. Ada di mana ini Bu Dorea? Kalau Dorea ada di Medan. Kalau nanti Kak Neti ke Medan bisa singgah ke rumah ya. Nanti Oke, iya. nanti aku kasih tahu di mana alamatnya. Arida Sekis. Ya, oke. Nanti kita ini sepakat ya. Nanti next time-nya saya berdoa apa yang Roh Kudus sampaikan untuk sampai di Medan. Oke. Ibu Harmonis Tepu. Ya, ini Pak, Bu, suami yang kemarin yang nggak bisa jalan. Ini dari tadi nih, makanya saya tutup kamera. Kesakitan dari siang ini udah. Sakit apa, Ibu? Kan dia memang lumpuh habis buat jatuh, Bu. Cuman masih gimana ya? Hatinya ya gimana lah. Kira-kira kayak udah putus harapan gitu hatinya. Terus masih banyak serangan
kuasa gelap kanan kiri muka belakang. Jadi gampang masuk ini menyerang. Makanya saya dari tadi tutup kamera ini. Bukan saya ini. Nggak konsen. Udah pernah pelepasan kutub belum ya, Bu? Pelepasan kutub. Hah. Udah sering, Bu. Udah sering terus ini. Terus Ibu tinggal di mana? Di Medan juga? Di Tangerang saya, Bu. Dekat CHC saya mah. Oke. Ini Perseoran Pardosi namanya. Parsolan. Kemarin juga peneliti doakan kan waktu kapan itu? Parsolan? Perseoran Pardosi. Lagi tadi nih, aduh kesakitan dari tadi siang sampai biru tadi sini. Nanti Saya tadi kalau dari aku salah mengucapkan nama, aku rada-rada suka Parsoalan. Perseoran Perseoran. Pardosi. Perseoran. Oke. Jadi Ibu, dari sakitan ini. Ibu yang pembuat mujizat bilang sama Bapak, yang pembuat mujizat itu Tuhan Yesus. Jadi carilah dia. Carilah dia. Terus cari dia. Jangan dilihat dirasa sakitnya. Tapi cari Tuhan cinta matinya. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Tapi hati kita ini harus cari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Cari Tuhan. Mengucap syukur. Mau sakit, mau enggak mengucap syukur. Saya berani katakan mengucap syukur, disitulah ada kekuatan. Saya banyak mengalami pada waktu tekanan sakit, saya bilang, Tuhan terima kasih. Bagimu gak ada yang bisa. Jadi cari Tuhan, pandang Tuhan, karena dia pembuat mujizat. Amin. Iya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, hanya Tuhan yang ngatur langkah kita. Dan nyanyi terus. Dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Karena Yesus, darah Yesus, orang Yesus bilang, Tuhan Yesus bilang gini, darahku sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu untuk menebus segala penyakit, pelanggaran, kutuk dosa. Tuhan katakan satu cuman, sudah selesai. Udah, jadi bagian kita, Bu. Cari Tuhan ya, Pak. Cari Tuhan, Pak. Percaya. Saya punya pelayanan di sini. Dia anak dari punya orang Cina. Dia punya sekolah, Sio-sio di Surabaya ke orang Buddha. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cari Tuhan. Baca firman dia. Akhirnya apa? Dia bisa jalan. Ini mujizat. Dia baca firman. Dia mau nggak ngerti. Nggak apa. Dia baca firman. Dia nyanyi. Lama-lama, Ibu, saya udah bisa jalan. Walaupun itu sial-sial. Tapi puji Tuhan. Tuhan itu penerobos, Tuhan itu tabib. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Makanya kata Tuhan, mintalah. Dengan iman, mujizat terjadi. Amin. Oke? Cari Tuhan, Pak. Kita ini hanya alat mendoakan Bapak. Yang pemujizat mujizat itu ada Tuhan. Ya, Pak, ya? Sepakat ya, Pak? Cari Tuhan, Pak. Sembah dia, puji dia, mengucap syukur. Tidak ada yang lain di kolong bumi ini, hanya Yesus satu-satunya. Gak ada yang lain, Pak. Si pembuat mujizat. Makanya waktu si orang pendarah ini bilang gini, asal ku pegang aja jubah jubahnya, aku pasti sembuh. Wah, dahsyat imannya. Asal ku pegang jubah jubahnya, dahsyat imannya. Saya mau sampaikan begini, Pak. Waktu saya COVID, itu anak-anak saya sudah takut. Saya mau dimasukkan ke rumah sakit. Saya bilang begini, ku pegang jubahmu Tuhan, aku sembuh. Pada waktu aku bilang begitu, bukan berarti just pulang sembuh. Tidak, ada proses. Saya makan obat, saya bukan makan obat lagi. Saya rebus-rebusan. Ada proses, ada penahanan diri, ada ucapan syukur. Waktu ucapan syukur, kekuatan terjadi. Itu ngeri kali, COVID itu waktu itu saya itu hampir-hampir. Tapi saya perkatakan, iblis kau dengar. Kau dengar, itu mulut saya itu keluar gitu. Iblis kau dengar ya, kau dengar iblis. Darah Yesuslah yang menyembuhkan aku. Gitu. Ya Pak ya, perkatakan darah Yesus. Memang hanya darah Yesus. Nggak ada lagi Pak di kolong langit ini. Hanya darah Yesus.
Pak ya. Bangkit. On fire. Oke ibu-ibu. Ini sudah hampir ya. Oke ya. Kita satukan hati kita bersepakat terjadi mujizat kesembuhan. Ya, sesudah terjadi mujizat kesembuhan, bangkit rohnya Pak, bangkit rohnya Ibu Resti untuk menyenangkan hati Tuhan. Bangkit rohmu adikku Doria untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Sebagai saksi Tuhan di putaran terakhir ini. Karena banyak orang yang harus kita selamatkan. Oke ya? Ya. Ayo mari ibu-ibu rapate keseki rapaya. Unipi pakosi kirapa lata kosi kirita kosi kirata. Hadirlah dalam hidup kami Tuhan. Hadirlah di dalam pertemuan kami. Hadirlah bagi Bapak Harmoni, Bapak Ibu Resti dan adik kami Doria. Engkau Tuhan tabib. Engkau Tuhan yang penyembuh. Engkau Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Kami sepakat biji matamu Tuhan. Lidah sekiratu kurapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau sakit penyakit yang menghambat perkataan Ibu Resti semua Tuhan. Sembuh. Saya perkatakan yang mengganggu. Keluar. Keluar kau. Keluar kau sakit penyakit. Engkau tidak berada atas Ibu Resti Simatupang. Rapaka sekirata. Darah Yesus. Kau lihat iblis ada darah Yesus dalam tubuh Ibu Resti Simatupang. Karena darah Yesus itulah yang membuat mujizat kesembuhan terjadi. Ibu Resti Simatupang lancar bicara. Tidak ada lagi yang menahan. Karena sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Darah anak domba. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami hanya bisa bersyukur. Mujizat kesembuhan terjadi. Terjadi atas Ibu Resti. Dalam nama Yesus. Tuhan, mohon belas kasihan anugerah-Mu. Ampuni setiap pelanggaran. Ampuni Tuhan, ampuni. Oleh karena anugerah-Mu lah Tuhan. Engkau melayakkan, mengampuni, dan mujizat kesembuhan terjadi atas Ibu Resti Simatupang. Lataku sikira. Mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Roh Kudus. Haleluya. Lapaku sikirata. Kami mau bawa juga adik kami Doria. Didasik kiratu kupati kira dalam nama Tuhan Yesus. Pembalikan pemulihan pemikirannya terjadi. Terjadi pembalikan pemulihan. Engkau berpikirmu yang normal. Karena ada darah Yesus. Darah Yesus yang menyembuhkannya. Sekutoko parida bakase. Doria, kau dengar firman Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kembali kau kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada cinta mula-mula. Rata kosi kirata. Ya rida sekirata. Satu helai rambut pun tidak akan jatuh. Karena engkau sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Pikiranmu memiliki pikiran cinta kepada Tuhan. Pikiranmu pikiran yang ilahi. Dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan siasat si iblis. Akibat dosa apapun dia namanya. Kami cabut sampai ke akar-akarnya. Dan dibakar habis dengan api Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Tidak ada atas pada adik kami Doria. Kembali normal berkata-kata. Kembali normal berpikir. Kembali normal mendengar. Kembali normal untuk melihat. Dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi. Mujizat kesembuhan terjadi. Kami perintahkan yang bukan dari Tuhan. Keluar kau setan, keluar. Apapun namanya yang bukan dari Tuhan. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami mau rebut tubuh jiwa rohnya. Cara berpikirnya kami rampas dan kami taruh ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kau pembuat mujizat, pembuat mujizat. Terlalu besar mujizatmu atas adik kami Doria. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Soko pate pirataku site. Ya lataku. Ampuni Bapa. Bapa. Harmonisit. Persoaran. Ampuni Tuhan. Lapaku sikirata. Ampuni Bapa. Cukuplah karena kasih anugerah-Mu Tuhan memulihkan hati pikiran Bapa ini Bapa. Dalam nama Yesus, kembalikan pemulihan cara berpikirnya hanya kepada Tuhan. Tertuju hanya kepada Tuhan. Pikiran yang sia-sia, pendengaran yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, yang bukan dari Tuhan. Kami cabut, kami bakar dengan api Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Kembalikan pemulihan terjadi atas cara berpikirnya. Lapakos sikirata kara. Dan kami sepakat Tuhan, anak-anak-Mu di sini dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi atas Bapak persoalan ini. Kau bisa berjalan lagi,
Semua urat-uratnya itu semua normal, kuat, dan bisa berjalan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengaminkan. Kami mengaminkan Bapak. Kami mengaminkan. Orang yang lumpuh bisa berjalan. 2000 tahun yang lalu. Malam hari ini, mujizat itu juga terjadi atas Bapak ini. Dalam nama Yesus. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau katakan minta, kami sepakat mujizat untuk berjalan terjadi atas Bapak perusahaan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, karena darah-Mu yang begitu mulia, begitu kudus, begitu agung, itulah yang menyembuhkan Bapak ini maupun adik kami Dorea maupun Resti Simatupang. Terima kasih Bapak, Engkau sudah bayar lunas di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau pembuat mujizat, kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas ketiga adik kami Dorea, Bapak Persoran dan Rizky Simatupang. Terima kasih Tuhan, kami ibu-ibu pada malam hari ini. Kebenaran firman itu Tuhan tidak berlaku begitu saja. Tapi dia akan bertumbuh, berakar kuat, menghasilkan buah yang manis, dan termatrai oleh cara Yesus. Termatrai. Iblis engkau tidak bisa mengambil satu titik iota pun. Tapi biar firman-Mu itu Tuhan, kami dapat pancarkan. Karena kami adalah aliran listrik untuk melakukan amanat-Mu yang agung. Kemanapun nanti kami berpijak, di situ tanda-tanda mujizat, ada kebenaran, ada pembalikan pemulihan. Segala puji syukur. Kalau kami berpisah Bapak, damai sejahtera mengikuti kami, berkat-berkat Tuhan mengalir, mujizat terjadi, di dalam supranatural kami sudah terima. Segala puji syukur hormat bagimu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya ibu-ibu, katakan amin.